Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi di dunia Dian. Kali ini kita akan bikin video tentang sepeda. Nah, sekarang lagi musim goes lagi nih. Orang lagi banyak yang balik goes lagi, termasuk saya nih. Ini sepeda saya yang lama nggak dipakai. Lalu kemarin pas mau saya pakai lagi, tiba-tiba speedometernya atau cyclometer atau bike com-nya itu, intinya gampang lah, speedometer sepedanya lah, itu bermasalah nih. Yang lama nih, saya punya yang lama. Ini padahal Cat E Strada ini lumayan bagus nih. Ininya nggak bermasalah, tetapi kemarin itu waktu mau saya pakai sensornya ini yang nggak kebaca. Lalu saya memutuskan untuk beli yang baru gitu. Tiba berbeda sih Pak Ron, karena sekarang part sepeda itu tiba-tiba mahal-mahal ya. Beda 2 bulan yang lalu tiba-tiba udah melonjak karena banyak orang yang nyari gitu kan. Akhirnya saya beli yang di bawah inilah. Nah sialnya, ketika barang yang baru datang, ternyata dia bisa jalan lagi. Cuman ketika dites dengan baterai yang baru, padahal sempat ganti baterai baru juga, nggak ngerti ya kenapa. Ya udah kita ganti aja dengan yang baru. Ini nanti kita pakai kalau kita ada sepeda lagi ya teman-teman. Nah, bagaimana cyclocom yang baru atau speedometer baru yang baru saya beli? Kita unboxing aja dulu. Ini dia. Oke, ini dia barangnya. Jadi penampakannya kayak gini ya. Ini kayaknya stok yang lama ya, masih ini. Ini ada strapnya. Lalu ini ada sensor, speed sensornya yang dipakai di fork. Lalu ini cycle komputernya itu sendiri, katanya dia masih di mounting ya. Kita ambil satu-satu. Lalu ini isinya kitab-kitab atau buku petunjuk distributornya. Ini penting nih, buku petunjuk untuk instalasi dan untuk di ban ya, jadi biar pas dengan ban sepeda Anda, karena kan dia universal, jadi harus di setel bannya biar akurat. Nanti kita baca. Lalu ini unitnya. Lalu ini untuk di handlebar di sini ini biar gak lecet. Kena ini sebenarnya nggak pakai, itu pun nggak lecet ya. Terus ini kabel tis untuk mengikat ini, ngikat sensornya. Lalu ini adalah magnetnya yang akan ada di jari-jari. Lalu dia akan berjalan di sensor ini. Lalu ini dudukannya, ini untuk ini sini. Lalu ini dudukan untuk di sini. Itu aja sih paketnya. Standar seperti halnya Cat E yang lain. Ini cuman lebih gede ya dari Cat E saya sebelumnya. Nah, nyala. Yang menarik ini adalah dia hitam ya warnanya. Saya suka sih, karena lain dari yang lain. Kalau Cat Eye biasa kan putih, angkanya hitam. Ya ini kebalikan. Jadi hitam, tapi ini putih. Ini putih. Nanti kita set ya. Ini ada menu. Ini mirip Cat Eye saya yang sebelumnya ya, cuman bedanya lebih gede. Badannya lebih gede. Oh, Cat Eye-nya ini hitam. Ini cocok untuk sepeda-sepeda yang serba hitam gitu, yang misal kayak kalau Brompton yang Black Edition atau sepeda yang hitam-hitam. Saya juga suka warna hitam gitu kan. Nah ini, nah itu apa namanya, yang ada di dalam boxnya. Selanjutnya kita akan pasang ya. Nah setelah tadi unboxing, ini saatnya adalah menginstal ini nih, speedometer atau cyclocom atau komputer sepeda ini ke sepeda Pias Karab saya. Nah sebelum kita memasang, itu yang paling penting adalah ini nih, buku petunjuk ini yang ada bersama paketnya itu jangan sampai hilang. Nah karena selain ada peringatan ini, di sini sebenarnya lengkap cara pemasangannya. Sebenarnya tanpa melihat saya masang pun bisa, cuman bagi yang mungkin bukunya ini hilang
Sebenarnya ada website juga sih, bisa nyari di situ, tapi yang lebih praktis saya akan coba bikinin videonya ya. Nah, ini yang penting nih sebenarnya, tire size. Jadi masing-masing sepeda itu ukuran bannya macam-macam, beda-beda. Misal kayak sepeda saya ini kan ukurannya berapa ini? 700 kali 35. Nah, 700 kali 35 itu akan beda dengan Sally, misal beda dengan AMTB yang ukuran bannya beda. Nah, makanya perlu ini. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah kita ambil dulu ininya nih, speedometernya itu sendiri. Lalu dari belakangnya nih kita nyeting. Jari menu kita pencet ini, maka dia akan pertama adalah ngeset ban. Nah, set ban kita lihat dari itu kan ukuran ban saya 700 kali 35 C. Nah, itu di ban semua ban tuh ada tuh di dinding bannya, makanya dicari di situ. Nah, lalu kita cocokin nih sama di sini, sama di tire size ini ada juga di, kalau kita lihat di komputer ya, kalau ininya hilang, lihat di website atau di guling ada 700 kali 35 C berarti 2168 ya, 2168. Ini 2096, berarti ini nggak pas, jadi harus kita setnya adalah pencet ini nih, pencet ini. Jadi masuk set ya, dilihat sini, lalu kita pencet ini yang lama. Nah, dia akan berkelip yang belakang. Yang 35 berarti 68. Belakangnya 8 kan. Berarti kita pencet lagi 8. Lalu pencet lagi ya. Nah, 686. Ini kan 9. Kita pencet lagi. Tuh, 2, 3. Pencetnya cuma yang ini nih, tombol ini ya. Kalau nahan dia akan pindah, kalau cuma dipencet sesekali ini dia akan berubah angkanya. 2168. Oh, kelebihan 6, harusnya 6. Nah, ini mau pindah lagi ke depannya, kita pencet ini, tahan 2 detik. Nah, 2, 1 ya, 1. Ini udah 0, tinggal tambahin 1. Nah, kan sudah nih. Jadi sekarang sudah 168, saya buku. Ini kita pencet ini lagi nih. Menu di sini nih, yang ini nih. Ya. Dia akan kembali ke situ, pencet lagi. Kita mau balik ke awal. Nah, misal kita mau ngeset yang lainnya, kan tadi udah ngeset ban, kita mau ngeset jam. Nah, sekarang kan jamnya 16.44 ya kan, 16.44. Kita dari sini lagi kayak tadi, menu, klik kan, ini ada set, ini kita pencet ini sekali. Nah, ini jam, formatnya apa, 24 jam. Ini pencet, tahan. Misal kita mau ganti 12 jam, ini aja, tinggal pencet ini aja. Tahan lama untuk ganti, tahan sekali, tahan lama untuk ganti jamnya. Nah, 24 jam 4, berarti kita pencet sekali. Pencet sekali ini, sekali gini sampai 16 ya. Kan jamnya 16 berapa nih? Di HP-nya 16.45. Nah, untuk ganti yang ini lagi pencet tahan 2 detik. Terus ya, lebih dikit lah. Nah, udah, kalau udah pencet ini lagi. Ini. Nah, balik ke awal kan. Kalau udah settingannya udah, ini jam udah, ini jamnya sudah, lalu ini sudah. Dari awal lagi setting ban sudah, lalu kita pencet nih, pencet ini
setting jam sudah, odometernya sudah, kilometer per jam atau mil per jam udah, kilometer aja udah. Ini alarm off, ini kan udah reset tadi, udah balik lagi ke situ. Nah udah deh, kita set semua, tinggal kita pasang ke sepedanya. Selanjutnya kita akan pasang di stemnya ya. Ini sebenarnya ada pelindung untuk di stemnya gitu, jadi untuk pelindung begini ya, cuman nggak dipakai nggak apa-apa lah, nggak dipakai nggak apa-apa, yang penting ini ya nih. Nah ini ada dua macam, misal kalau mau dipasang di sini itu begini, pasangnya begini ya, atau di sini misal, atau di sini bisa. Nah nanti begini, nanti masuk sini. Nah sebelumnya ini nanti masuk ke sini nih, ini masuk ke sini nih, ini ada masukannya. Nanti kalau kita pencet dia kena ini tombolnya, jadi cuman operasiannya satu tombol nih, sebenarnya lebih efisien. Nah kalau gitu ini masuk dulu ke sini, karena kita memasangnya di stem tengah, itu masuknya di sini. Nah itu udah, lalu ini dimasukin sini nih, ya kan. Udah. Nah nanti ini kalau kita pencet satu tangan, nah itu bisa di tuh, kita odometer, jamnya, nih timer, di stand, atau kita lagi ini. Nah ini belum klik ya, nah harus klik dulu, maaf tadi belum klik. Nah kalau udah klik tinggal gampang nih tuh, di stand of average. Ini di standnya cuma satu ya. Nah setelah sudah, ini juga aman nih, nggak akan copot. Nah kalau semua mau copot nanti tinggal dipencet, ditarik ke sana. Nah ini tinggal kita pasang di sini kayak gini masangnya tuh. Ini tinggal dimasukin. Nah kalau udah dimasukin, nanti ada buletannya di mana ya, jatuh. Oh ini. Nah ini buletannya buat sini. Nah ini nanti dia makin diputar dia makin mengunci. Nah selanjutnya tinggal kita setel deh, kita mau misal segini ya. Nah, ini segini nih ya, ini lihat nih. Nah ini udah ini banget, dia akan menyesuaikan nih, megang di stemnya sampai terus ya, putar terus sampai nggak gerak nih, nggak gerak. Nah nanti tinggal gini deh, pengoperasiannya nih bisa satu tangan tuh. Udah gitu aja, selesai. Keren kan, gede ini ya tuh tampilannya. Sebenarnya cocoknya ini buat yang sepeda yang full hitam ya, jadi ini style harusnya ini yang saya belinya yang ini abu-abu ya, ini, tapi nggak apa, saya masih ada satu lagi. Sebenarnya saya beli karena punya saya yang satu lagi nggak jalan, tapi ternyata pas habis beli ini yang lama jalan. Nasib deh, nggak apa, kita punya dua, nanti kalau beli sepeda lagi buat satunya. Nah setelah kita pasang komputernya, sekarang waktunya ini masang yang bawah atau sensornya di ban situ nanti ya. Oke, langsung aja kita pasang. Nah sekarang saatnya pasang sensor wireless. Itu yang pertama ya, sensornya itu sendiri ya. Yang penting adalah sensornya itu sendiri. Di sini juga ada baterainya yang bisa dibawa untuk koin. Di atas juga ada baterainya itu yang buat penangkapnya. Lalu ini ada sensor magnetnya. Jadi dia harus ngelewatin ini ya, sensor zone-nya. Jadi nanti masangnya begitulah, pokoknya harus dekat. Lalu ini tempat untuk mountingnya di sini. Lalu ini kabel tis untuk ngikatnya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan pasang.
Jadi cara masangnya adalah ini tuh, ini karetnya. Yang ini nih, yang ini yang lebih kecil itu untuk sini ya. Masuk ke sini, lalu kita tempelkan nanti di sini. Dia fleksibel kok, dia bisa untuk semua stem. Nah, kabel tisnya kita masukkan. Ya. Makin dekat sensor, makin bagus. Jadi kan sensornya itu adanya di sini ya. Adanya di jari-jarinya nanti. Nanti pasang satu-satu dulu. Di sensornya kita pasang di jari-jari sini. Nah, makanya kita cari dia biasanya makin ke bawah biar dekat dengan jari-jarinya. Nah, kalau sepeda ini di sini lah. Nah, jangan dikencengin dulu biar bisa di-adjust. Oh, kebalik. Kebalik ya. Nah, ini jangan kencengin dulu, seperti ini aja. Lalu deketin. Nah, sensornya ini masangnya adalah kita putar. Nah, kita putar sampai dia kemudian kendor terus. Nantinya ini atau lubang ini nih, ini buat di jari-jarinya ya, masuk di jari-jarinya. Nah, kita kendorin dulu. Nah, kita masukin, belum masuk nih. Nah, kan tadi sensor zone-nya di sini nih, sensornya. Jadi kita pasangnya juga, kita cari nih kira-kira yang bakal ketemu sensornya, berarti kurang bawah. Nah, di sini ya. Nah, coba kita pasang di sini, kencengin sampai nggak gerak, sampai dia nggak gerak. Kalau kurang kenceng awas hilang juga ya, jatuh. Karena ini Cat A ini kalau atau ya cyclocom semuanya ya, kalau dia rusak atau hilang satu part tuh nggak akan ada ininya, nggak akan ada serepnya gitu. Nah, ini kan lewatin nih sensor nih, makin dekat makin baik. Ini kita deketin. Nah, kita coba putar apakah dia jalan gitu. Nah, kita lihat ya. Ngecek jalan enggaknya itu gampang. Kita gerakkan dia ke distance ya, ke distance, lalu kita angkat. Nah, kalau kita putar rodanya dia bergerak angkanya seperti ini berarti sensornya udah kebaca ya. Nah, jadi dia udah jalan, berarti dia udah bener ini kita instalasi di bawahnya itu. Maka udah selesai deh, cuman begitu aja tuh cara instalasinya. Mudah kan? Ya mudah banget, emang tidak ribet. Yang penting, yang paling krusial di sini itu adalah ketika setting ban tadi itu yang sudah dijelaskan sebelumnya, harus sesuai dengan lingkar bannya. Kalau enggak nanti misal lingkar bannya kecil tapi ngesetnya paling gede, seolah-olah udah sekian kilometer padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi harus akurat di situ ya teman-teman ya. Nah, setelah kita coba bisa, maka ini lalu kita eratkan ya dengan ditarik aja. Nah, lalu lebihannya ini kita potong dengan gunting kuku seperti ini bisa. Lalu kita arahin ke sana, arahin ke dalam. Dah.
atau dipotong mepet juga nggak apa-apa sih. Saya enggak sih, saya bikin aja gini. Nah, ini bagus nih ya, sensornya sama beda sama punya saya sebelumnya. Jadi sensornya itu di dalam sini, lalu baterainya bukan di sini. Jadi kalau mau ganti baterai nggak harus ubah ini, langsung dibuka aja dari sini, dia bisa. Jadi lebih praktis nih ya dari model yang lama. Ya kayak gitulah, gampang kan, nggak susah kan cara pasang dan settingannya. Ya selamat mencoba ya. Akhirnya kemarin kita coba goes ya pakai ini, pakai Cat E Padron ini sampai ini nih 51 km. Nah, kalau di ini juga perbandingan ya, kalau di GPS itu sekitar 53 atau 54 nih. Ini ada ininya nih, ada screenshotnya. Jadi memang ada selisih ya. Katanya sih GPS itu lebih presisi. Nah tapi ini awal-awal di 10 km belasan tuh masih sama. Jadi dia mulai banyak selisih itu setelah puluhan kilometer ya. Tapi selisihnya tidak begitu jauh sih. Nah tentu saja patokan utama tetap GPS ya. Tetap GPS. Jadi kalau ada biasanya juga Cyclocom yang mahal itu dia bisa connect dengan GPS, jadi nggak perlu sensor di roda. Namanya sensor roda kan, pasti ada estimasi aja, bisa tepat bisa enggak. Yang jelas sih selisihnya nggak banyak gitu, jadi masih bisa dibilang ini akurat lah ya. Ya beda dikit lah. Visibilitasnya itu sendiri sih bagus. Jadi walaupun ini model hitam itu, tapi kalau di kamera ini karena backlight ya, kena cahaya. Tapi kalau kita pakai dengan mata telanjang itu masih cukup kelihatan. Apalagi ini gede gitu ya. Jadi so far bagus. Jadi saya akan tetap pakai ini Cyclocom Cat E Padron ini sebagai speedometer sepeda saya. Dan akan saya pakai goes terus menerus sampai rusak. Nah itu tadi unboxing, lalu juga cara setting dan tutorial pemasangan dari Cyclocom atau speedometer sepeda Cat E saya yang baru. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang juga mungkin lagi nyari barang yang sama. Selama ini sih Cat E recommended ya, sejak saya pakai cuman main NTB sampai road dari tahun 2010 sampai sekarang. Paling cuman ganti-ganti baterai aja ya. Jadi teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan di like jika suka, silahkan di share juga. Mungkin ada temannya yang juga nyari hal ini, video ini, biar tahu. Juga silahkan di subscribe agar bisa mengikuti video-video saya yang selanjutnya, biar nggak ketinggalan teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih juga yang sudah nonton video-video saya sampai habis. Saya Dian, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.